Selamat pagi teman-teman. Thank you udah join di tech sharing kita kali ini. Tech sharing ke-11 edisi hands on. Perkenalkan, nama gue Kuncoro Wicaksono. Saat ini bekerja di Sequis Lab sebagai engineering manager. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Overall sebenarnya tentang Sonar Cube. Sonar Cube ini nanti gue akan lebih jelasin secara detailnya seperti apa. But I think kita akan introductionin soal Sonar Cube dan juga untuk instalasinya, gimana sih cara instalasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk agendanya sendiri, untuk teman-teman, thank you udah say hello di sini. Jadi gue tahu juga berapa sih yang ikut untuk live streaming kali ini gitu. Oh, oke, thank you Sa. Suaranya rada jauh ya. Oke, thank you. Better nggak? Oke, kalau gitu gini, nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga teman-teman. Mungkin gue akan share atau ngadain tanya jawab ini 2 sampai 3 kali. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada yang bingung, nanti kita akan ada sesi tanya jawabnya di situ ya. Oke, kalau gitu tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung lanjut aja. Hands on Sonar Cube for better code quality and security. Screen gue kelihatan kan ya? Oke. Nah, iya. Kita langsung aja. Tadi gue udah mengenalkan diri juga. Sorry. It's a little bit lag on here. Nah, sebenarnya alasannya pertama, kenapa sih perlu adanya Sonar Cube? Pernah nggak sih terpikir sama kita kayak, let's say as a software engineer, terus habis itu kita kayak, apakah kode saya udah bener dan masih mudah untuk di-maintain setelah dilakukan beberapa perubahan nggak sih? Misalnya kita ngelakuin perubahan, terus habis itu besoknya dilakuin lagi perubahan lagi di patch yang sama, dilakuin lagi. Terus habis itu pertanyaannya adalah, ini masih mudah di-maintain nggak ya ke depannya? Itu yang pertama. Terus untuk testernya, QA-nya, dia apakah ada cara cerdas nggak sih untuk membuktikan bahwa code yang baru ini nggak akan merusak sistem secara keseluruhan gitu. Nah itu dari part of tech dev-nya ya. Terus dari part of project manager-nya atau dari tim bisnisnya, itu tuh sering juga ada pertanyaan kayak, apakah aplikasi kita sudah cukup aman untuk rilis ke production gitu? Masih ada yang bolong nggak sih? Ada vulnerability-nya nggak sih? Nah, oh sorry, agak echo ya. Sebentar, let me check. Harusnya sudah aman ya. Tes. Kalau sekarang gimana teman-teman? Masih error nggak? Oh, oke. Thank you, Peter. Eh, Kalau gitu kita lanjut aja. Sorry. Eh, gue langsung lanjut aja terkait tadi di sini. Mungkin gue ulang sedikit. Jadi pernah terpikir nggak sih as a software engineer, apakah kode kita itu ketika kita edit, terus habis itu edit lagi dan edit lagi, itu tuh nggak merusak sistem secara keseluruhan? Itu yang apa namanya pertanyaan dari tech dev-nya. Terus dari pertanyaan dari project manajernya adalah, apakah aplikasi kita sudah cukup aman untuk rilis ke production? That's the thing. That's yang sebenarnya uh, vulnerability-nya tuh perlu dicek. Terus habis itu dari code secara keseluruhannya perlu dicek. Nah, makanya dari alasan-alasan dan pertanyaan-pertanyaan ini, sorry,
muncullah yang namanya SonarQube. Sebenarnya tujuannya atau goal dari discussion kita kali ini adalah apakah ada cara mudah untuk memeriksa dan melacak kualitas dari aplikasi. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, gimana sih si SonarQube ini bisa membantu kita untuk kedepannya biar jadi lebih baik dalam kualitas code-nya dan juga keamanan aplikasinya. Terus the last thing adalah mudah nggak sih digunain atau ribet gitu. Itu sih tujuannya. Jadi kita go through aja langsung ke teman-teman langsung. Nah, this one. Agendanya. Seperti yang tadi gue udah bilang di awal, bahwa akan ada introduction atau penjelasan mengenai SonarQube, dan juga kita langsung installation, sama ngecek fitur apa aja sih yang sebenarnya tersedia di SonarQube. Oke, jadi SonarQube itu tampilannya kayak gini, teman-teman bisa kelihatan ya di layar. Kalau sebenarnya kalau di sebelah kiri itu code kita gitu ya, terus habis itu dicek sama si SonarQube, nanti ada yang namanya quality gate, itu dia pass atau fail. Nanti ada reliability-nya juga, nilainya berapa, apakah A, B, atau C, atau bahkan E gitu. Nah itu kita akan coba apa namanya deep check dan apa namanya gue akan share penjelasannya seperti apa sih untuk dari SonarQube itu. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, SonarQube sendiri sebenarnya fiturnya itu bisa digunakan untuk 25 lebih bahasa pemrograman. Walaupun di sini gue nganggapnya kayak this is actually not the apa namanya language for coding ya, kayak XML, SQL. Itu menurut gue sih ya, itu bukan sebuah apa namanya bahasa pemrograman. But at least dari mereka bilang bahwa kalau lu mau coding dari pakai bahasa ini, lu bisa menggunakan SonarQube gitu. Jadi nggak khusus untuk Java atau static language lainnya, tapi dynamic language pun bisa. Nah, this one juga yang sebenarnya fitur dari SonarQube. Nah, SonarQube ini ada beberapa versi, ada yang versi community-nya, terus habis itu ada versi developer, dan ada versi enterprise. Cuma, the thing is, integration-nya ini sebenarnya bisa kita dapetin loh dari si SonarQube. Maksudnya integration, misalkan kita ada si ICD yang udah jalan sekarang, pakai Genskin, pakai misalnya GitHub Action juga, itu bisa diintegrate dengan si SonarQube. Nah, that's the cool thing sih about SonarQube. Jadi dia udah nggak menggantikan si ICD yang ada, tapi dia doing integration with our CI/CD. Nah, kita akan langsung ke hands-on, tapi sampai sini dulu, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Gue akan cek chatnya dulu ya. Sorry, Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, kita langsung aja. Ini hopefully sih nggak lama sih teman-teman, dan caranya simple aja. Sebenarnya gue ngasih di deskripsinya juga untuk di GIS-nya itu seperti apa. Tapi the things, gue berharap sih teman-teman juga nyoba. Ini sebenarnya ada dua sebenarnya instalasi dari SonarQube, bisa langsung di Windows, tapi gue biasanya lebih suka pakai Docker karena nggak terlalu banyak apa namanya requirement lah, karena semuanya udah dimasukkan ke dalam kontainer gitu. Jadi untuk SonarQube installation-nya, yuk kita go through. Caranya adalah cuma butuh command prompt aja. Tuh, jadi gue langsung ke command prompt kita ya. Nah, ini gue pakai command prompt di sini, kelihatan ya screen-nya, gue zoom in biar lebih kelihatan. Untuk instalasinya simple sih. Di deskripsi juga udah gue share sebenarnya caranya. Sebentar, gue share juga di sini. Oke, jadi untuk caranya pertama kali sebenarnya instalnya simple banget. Dia cuman nge-pull image dari SonarQube sendiri. Jadi tinggal ini gue copy paste aja, docker pull SonarQube. Cuman ini mungkin akan text time buat sementara.
Jadi nggak apa-apa, teman-teman yang lagi nyoba silahkan, sembari gue tungguin juga. Kalau gue udah pernah nge-pull sih, so harusnya nggak terlalu selama di awal. Nanti habis kita udah Docker pull si SonarQube. Nah ini gue harap dari teman-teman yang lagi live juga bisa langsung ya. Telat kita nanya itu. Nggak apa-apa, nanti habis ini gue akan go through lagi untuk pertanyaan nih. Tapi sembari nunggu, ini kan gue udah dapet nih. Terus habis dari get SonarQube image, nanti kita running Docker run-nya ya. Ini tinggal copy paste aja sih. Kalau gue sendiri runningnya itu di 9005 portnya. Itu terserah mau port yang mana. Tapi kalau gue portnya 9005. Oke. Nah, gue sembari jawab pertanyaan ya, sembari ini nunggu running. Eh, ini untuk expert quality kan ya? Ya, betul, Fit. Jadi ini untuk sebenarnya sih eh, kalau misalnya gini, kalau misalnya untuk static kan kita ada sebenarnya ada dua bahasa ya, static language sama dynamic language. Dynamic language itu kayak PHP, Ruby, eh, Python gitu ya. Terus habis itu ada yang static. Static language itu misalnya contohnya Go, Java, dan juga Kotlin gitu ya. Kalau misalnya untuk di Go sendiri, sebenarnya ketika build, nanti itu kita akan ada error langsung di depannya. Dan itu juga apa namanya untuk data type sendiri harus di state lah, misalkan string atau integer gitu ya. Jadi untuk di dalam Golang sendiri itu atau static language tadi sendiri itu lebih eh, kedepannya sih lebih mature gitu, walaupun di awal akan lebih berat. Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk di dynamic language kita harus bikin yang namanya unit test gitu ya. Tapi kadang-kadang kan unit test tuh walaupun coverage 100%, kadang-kadang ada aja yang sebenarnya mungkin code smell-nya kurang bagus. Kayak harusnya pakainya jangan nested loop gitu ya. Jadi dalam loop lagi gitu. Nah, itu kan somehow kita harus cek lagi gitu. Gimana sih cara best practice-nya. Nah, dengan si SonarQube ini sebenarnya selain inspect code quality-nya juga, dia juga bisa ngelihat sampai ke adakah error yang akan terjadi kalau misalkan kita tetap running code-nya, gitu, terutama di dynamic language. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Let me know kalau misalnya kurang menerangkan ya. Nah untuk Peter mirip TS Lin, Mas. Ah enggak. Jadi gini, kalau misalnya SonarQube sendiri sebenarnya ada dua. Ada SonarQube sama SonarLin. Nah, SonarLin ini bisa diinstal di Visual Code sih. Yang lebih mirip ke TS Lin itu sebenarnya ke SonarLin, bukan si SonarQube-nya. Karena gue akan lebih abis ini gue akan jelasin detailnya SonarQube-nya. Kalau SonarLin nanti coba kalau kita masih ada waktu, gue akan coba go through juga untuk SonarLin-nya seperti apa. Oke, nah ini Dockernya udah running. Jadi kalau di sini seharusnya tinggal masuk aja di portnya 9005.